apa namanya, fungsi-fungsi. Misalkan TGOPP ya, sekarang kan ada TGOPP, tim tim gubernur untuk percepatan pembangunan. Dengan adanya COVID ini kan pembangunan itu kan nggak bisa dipercepat ya, bahkan lambat ya. Nah dengan demikian buat apa lagi ada TGOPP? Pak Sugianto, COVID di Jakarta semakin meningkat. Apa yang harus dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta? Ya, saya buka masker dulu ya. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi begini, apa yang harus dilakukan Pemprov DKI Jakarta dengan peningkatan COVID ini ya. Kalau kita flashback ke belakang, cerita tentang COVID ini kan asal dari Wuhan, kemudian di Indonesia di awal-awal tahun 2000, kemudian Jakarta yang paling siap merespon dan sebagainya. Bahkan Gubernur Anies meminta PSBB, meminta lockdown, kemudian Jokowi melalui Menkes itu membuat aturan pedoman tentang PSBB. Kemudian Jakarta meminta PSBB. Ada di sana kemudian terlihat ya ada pengetatan dan sebagainya, ya, pembatasan sosial skala besar, pelarangan ini dan itu dan sebagainya. Ibarat memang dampaknya kemudian ekonomi itu terhantam ya sebagainya. Tapi di sisi lain memang menunjukkan hasil yang cukup menggembirakan ya. Penekanan COVID bisa dilakukan, turun dan sebagainya. Nah, berlalu tahun 2000, tapi di sana timbul pro kontra ya, Gubernur Anies banyak perbedaan dengan pusat dan sebagainya. Kemudian ke tahun 2000 setelah pasca masuk tahun 2001, pasca Lebaran khususnya, kemudian terjadi ledakan ya. Jadi apa yang harus dilakukan? Nah kalau kita amati, ini sepertinya ada yang kurang ya. Ya artinya apa kurang itu adalah keterlibatan masyarakat itu menurun, berkurang ya. Pedulian masyarakat tidak menurun, kemudian rasa krisis juga menurun. Nah, jadi bagaimana ini mengatasi ini semua ya? Nah, hal-hal yang kurang itu yang dikoreksi, diperbaiki. Nah, kalau menurut saya yang paling penting itu sekarang adalah Gubernur DKI Jakarta Anies Rashid Baswedan dengan DPRD, dalam hal ini Ketua DPRD Pak Pras itu harus bergandengan tangan. Ya? Harus bergandengan karena pemerintah provinsi itu adalah bersama-sama. Nah, harus melakukan koordinasi yang maksimal ya dengan DPRD. Itu pertama. Karena kalau nggak ada koordinasi ini nggak bisa berjalan. Nah kemudian melakukan koordinasi yang lebih optimal lagi dengan pusat ya, khususnya ada Menteri Kesehatan ya, kementerian terkait, BNPB ya, Satgas Covid, TNI, Polri khususnya ya. Nah, kemudian melakukan koordinasi dengan daerah penyangga ya, penyangga itu Depok ya, Bogor dan sebagainya. Karena Jakarta ini kalau hari kerja itu penduduknya itu jumlahnya bisa 12 juta lebih. Nah itu harus ada koordinasi yang maksimal, membuat peraturan yang bersama-sama dan sebagainya. Nah, kemudian setelah itu memaksimalkan fungsi birokrasi ya, pemerintah terkait ya, misalnya dari Diskes ya, Dinas Kesehatan ya, kemudian Satpol PP, wali kota, camat, lurah dan sebagainya ya, termasuk dinas-dinas atau satuan terkait ya, itu harus dimaksimalkan fungsinya. Nah kemudian yang selanjutnya itu yang kelima itu ya kira-kira melakukan efektivitas, efisiensi segala hal ya, anggaran ditekan ya, kemudian kegiatan-kegiatan yang kira-kira tidak terlalu penting dibatalkan, ditiadakan ya. Tapi jangan ragu juga merubah fungsi-fungsi. Misalkan TGOPP ya, sekarang kan ada TGOPP, tim gubernur untuk percepatan pembangunan. Dengan adanya COVID ini kan pembangunan itu kan nggak bisa dipercepat ya, bahkan lambat ya. Nah dengan demikian buat apa lagi ada TGOPP? Ya gubernur harus berinisiatif rubah TGOPP. Rubah dengan apa? Gantilah mereka dengan tim gubernur untuk percepatan penanggulangan COVID misalnya, penghentian COVID dan sebagainya ya, itu jadi bantu. Ya, bicara dengan DPRD dari hati ke hati. Nih anggaran harus dikurangi DPRD
kita nggak usah kunker lagi, kita nggak usah ini lagi, kita maksimalkan. Begitu juga DPRD, bicara lagi kepada gubernur itu Formula One batalin aja, anggarannya kita tarik, maksimalkan tarik, kita gunakan untuk COVID. Nah itu harus ada kerjasama dengan DPRD bersama-sama, ya. Hal-hal lainnya juga itu perlu dicari lagi formasi-formasinya. Terus bagaimana kemudian pendapatan pajak daerah tetap berjalan, ya itu dicari formasi-formasinya, dibicarakan dengan DPRD. Nah kemudian baru melakukan pengawasan, ya. Pengawasan itu harus dimaksimalkan. Gimana pengawasan ini? Ya harus dilakukan oleh Satpol PP dalam hal ini Pamong Praja, ya dengan dibantu oleh dinas terkait, ya wali kota, camat, lurah, ya harus melakukan pengawasan secara terus-menerus pada masyarakat, memberikan edukasi, melakukan pengawasan dan sebagainya, ya memberikan penyadaran kepada masyarakat terus-menerus. Nah, yang terakhir itu adalah melibatkan unsur masyarakat. Ya, pengawasan juga kan tidak bisa dilakukan oleh Satpol PP seorang atau sendiri, ya karena dia harus melibatkan masyarakat. Jadi sinilah gubernur dan DPRD, dalam hal ini pimpinan DPRD, misalnya ketua DPD Pak Pram itu meminta kepada masyarakat, melibatkan masyarakat, bicara dari hati ke hati, ya. Tokoh-tokoh masyarakat, ulama, aktivis, LSM dan sebagainya itu disentuh hatinya mereka agar mereka bisa RT RW bisa membantu mendukung program pemerintah untuk khususnya pemerintah DKI untuk menghentikan penyebaran COVID. Ya, nah hanya dengan itu, ya penyebaran COVID ini bisa ditekan. Kenapa? Karena kan ini kesadaran masyarakat ini mulai berkurang, mulai menurun, ya. Menurun. Coba boleh cek di masyarakat, ya, di gang-gang dan sebagainya. Itu dulu awal-awal di situ kita mudah sekali kita temui cuci tangan, mereka terlalu mengingatkan pakai masker, ada spanduk-spanduk mengingatkan semua agar berarti. Sekarang itu udah berkurang, ya. Jadi di sinilah fungsinya. Jadi gubernur, pimpinan DPRD juga harus menunjukkan rasa sense of crisis yang tinggi, gitu. Ya, jangan ada siapapun yang memanfaatkan urusan COVID ini untuk kepentingan pribadi, untuk pencitraan, untuk menaikkan popularitas partai, ya, untuk menaikkan elektabilitas seseorang dan sebagainya. Ini nggak boleh, ya. Sekarang ada kegiatan-kegiatan yang terkesan untuk meningkatkan popularitas dan sebagainya. Ini nggak boleh, terlarang ini. Ini urusan COVID, urusan global, ya. Jadi fokus untuk penanganan COVID itu harus ikhlas. Kalau ada birokrasi yang melanggar, ya, ini restoran ini boleh, ini tutup, itu fire, pecat, nggak boleh. Dan penggunaan anggaran juga nggak boleh sembarangan. Harus gubernur dan DPRD harus langsung untuk persoalan penanganan COVID, pansus COVID nggak boleh dikorupsi, ya kan? Untuk kepentingan pasien-pasien, ya, pasien-pasien juga harus dilindungi, ya. Nggak boleh ada pasien yang bukan COVID di-COVID-in, yang COVID diterlantarin dan sebagainya, nggak boleh, gitu loh. Namanya fungsinya harus turun ke masyarakat ini. Nah, libatkan sentuh masyarakat, libatkan unsur masyarakat untuk bersama-sama menangani COVID. Hanya dengan cara itulah persoalan COVID ini bisa diatasi secara bersama-sama, khususnya di Jakarta, ya. Jadi yang terpenting koordinasi dengan pemerintah pusat itu adalah hal yang utama. Terlarang ada perbedaan pandangan, pendapat untuk urusan persoalan COVID. Itu terlarang karena ini didengar masyarakat, dilihat masyarakat, ini urusan apa? Ini berbeda-beda pandangan antara Pemprov dengan pusat misalkan, ya, dan sebagainya. Itu terlarang. Jadi harus menunjukkan sikap kebersamaan semuanya, gitu. Nah, saya pikir ini yang paling penting, ya, dalam hal penanganan COVID di DKI Jakarta, dan ketegasan juga menjadi hal yang utama, ya. Kalau tidak ada ketegasan juga, ya, tidak ada kepatuhan di masyarakat. Barangkali itu hal-hal penting yang perlu dilakukan segera oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta, khususnya oleh Gubernur Administrasi Pendasaran dan DPRD, dalam hal ini Ketua DPRD Pak Pras, ya. Barangkali itu demikian. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.